Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik Teorema Pitagoras bagian yang ke-8 yang akan menyajikan berkenaan dengan penggunaan Teorema Pitagoras untuk menentukan rumus jarak dua titik. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh, dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sedikit review berkenaan dengan Teorema Pitagoras. Kemudian Teorema Pitagoras ini kita gunakan untuk menentukan jarak dua titik pada koordinat Kartesius ya, yang kemudian nanti coba kita aplikasikan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan jarak dua titik pada bangun datar di bidang koordinat Kartesius. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan mudah. Oke, sedikit review berkenaan dengan Teorema Pitagoras. Kalau kita punya segitiga siku-siku di C, maka sisi di hadapan sudut siku-siku C ini adalah sisi miring ya. Panjangnya misalkan adalah C kecil, kemudian sisi di hadapan sudut A itu panjangnya A kecil pada sisi BC, kemudian panjang sisi di hadapan sudut B itu B kecil yaitu pada sisi AC, maka berlaku Teorema Pitagoras sisi miring kuadrat atau AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Tentu AB kuadrat, karena ukuran dari AB adalah C, maka AB kuadrat adalah C kuadrat, atau digambarkan di sini dengan luasan persegi C kuadrat ya. BC itu sama dengan A kuadrat dan AC sama dengan B kuadrat. Sehingga berlaku nanti C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kalau kita ingin mendapatkan nilai A, maka A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Kalau kita ingin mendapatkan nilai B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Kita akan gunakan untuk menentukan atau menemukan rumus jarak antara dua titik. Koordinat Kartesius berikut ya. Misalkan titik A itu koordinatnya x1, y1, maka nanti absisnya x1, koordinatnya adalah y1. Kemudian titik B koordinatnya x2, y2, maka absisnya x2, ordinatnya adalah y2 ya. Untuk bisa mendapatkan jarak dari titik A ke B atau panjang AB, maka kita butuh bantuan titik C. Tentunya titik C ini absisnya adalah x2 dan ordinatnya adalah y1 ya. Jadi titik C koordinatnya x2, y1. Kalau ketiga titik ini kita hubungkan, maka akan terbentuk segitiga siku-siku di C. Maka nanti berlaku Teorema Pitagoras ya. Nah, ini berarti nanti AB ini adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ABC karena berada di depan sudut siku-siku C. Oke, untuk bisa mendapatkan AB berarti kita harus dapatkan ukuran dari sisi yang lain, yaitu sisi AC dan BC. AC tentunya X2 dikurangi X1 ya. Kemudian BC ya tentunya Y2 dikurangi Y1. Nah, sekarang kita akan bisa dapatkan perumusan atau jarak dari AB dengan menggunakan Teorema Pitagoras. Fokus pada segitiga ABC, maka sisi miring kuadrat yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat plus BC kuadrat ya. Tentu dengan memasukkan AC X2 min X1 dan BC Y2 min Y1 didapatkan AB kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat, sehingga AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat ya. Oke, berikut ini nanti kita akan coba gunakan untuk memecahkan masalah terkait dengan jarak dua titik pada koordinat Kartesius ya, bisa berupa bangun datar ya. Oke, yang pertama diketahui titik A min 3, min 6 dan B min 7, min 9. Tentukan panjang AB ya. Tentu dengan menggunakan perumusan panjang, maka nanti AB kuadrat sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Ya, tentu di akar nanti ya.
Misalkan titik A ini notasi 1 ya, titik B adalah notasi 2, maka nanti X2 min X1 tentunya min 7 dikurangi min 3, sementara Y2 min Y1 sama dengan min 9 dikurangi min 6. Ya, min 7 dikurangi min 3 kuadrat tentunya min 4 kuadrat, min 9 dikurangi min 6, min 3 kuadrat. Ya, min 4 kuadrat 16, min 3 kuadrat 9. Akar 25, AB ya, sama dengan 5. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diketahui segitiga PQR ya, itu titik sudutnya P min 3,2, Q min 3,6, dan R 0,2. Kita diminta untuk menghitung keliling segitiga PQR. Nah, berarti kita cari panjang PQ nanti ya, panjang QR dan panjang PR. Nah, masing-masing kita cari. Kita mulai dari panjang PQ ya, X2 min X1 kuadrat, Y2 min Y1 kuadrat ya. Jadi nanti P kita beri notasi 1, Q kita beri notasi 2, maka X2 dikurangi X1 nanti min 3 dikurangi min 3, 0 ya. Kemudian Y2 dikurangi Y1, 6 dikurangi 2 kuadrat ya. Oke, jadi min 3 dikurangi minus 3, nilainya 0, 6 dikurangi 2, 4 kuadrat ya, akar 4 kuadrat, akar 16 sama dengan 4 ya. Kemudian panjang QR. Nah, QR berarti sama ya, nanti R ini sebagai notasi kedua, 0 dikurangi minus 3 kuadrat ditambah 2 dikurangi 6. Ini berarti 3 kuadrat 9 ditambah 16. Sama dengan akar 25 sama dengan 5. Terakhir PR. Nah, nanti R sebagai notasi yang kedua, maka 0 dikurangi negatif 3 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat ya. Nanti 2 dikurangi 2 kuadrat dapatnya 0 ya. Berarti 3 kuadrat akar 9 ya. Akar 9 sama dengan 3. Oke, ukuran-ukuran sisinya panjangnya sudah kita dapatkan, maka keliling sama dengan PQ tambah QR tambah PR. 4 tambah 5 tambah 3 sama dengan 12. Jadi keliling segitiga PQR sama dengan 12. Jadi sekali lagi kita menghitung masing-masing panjang dari sisi segitiga PQR dengan menggunakan perumusan yang telah kita dapatkan sebelumnya ya. Berikutnya adalah diketahui sebuah persegi ABCD dengan diagonalnya AC dan BD. Jika B 5,-1 dan panjang BD 4 akar 2, tentukan koordinat titik D yang mungkin. Jadi di sini diberi persegi ABCD ya. Jadi perseginya persegi ABCD, diagonalnya adalah diagonal AC dan BD ya. Jadi nanti ini misalkan titik A, kemudian di sini titik B, kemudian berikutnya C dan D ya. Sehingga di sini nampak bahwa diagonal dari persegi ini adalah diagonal AC dan diagonal BD ya. Oke, sekarang kita data. Diketahui B 5,-1, kemudian panjang titik D karena tidak diketahui, kita misalkan koordinatnya P, Q ya. Kemudian BD itu 4 akar 2. Jadi nanti BD ini 4 akar 2, D-nya P, Q. Nah, sekarang kita akan coba tentukan nilai dari BD. Berarti X2 min X1 itu tentunya akan sama dengan Y2 dikurangi Y1 ya. Jadi karena apa? Ya, tentunya karena persegi itu berarti nanti selisih di X dan selisih di Y ini akan sama ya. Sehingga selisih X2 min X1 nanti sama dengan selisih Y2 min Y1. Oke. Nah, kita dapati bahwa X2 dikurangi X1 itu berarti misalkan ini notasi yang kedua di D, kemudian di B itu notasi yang pertama, maka nanti P dikurangi 5 itu sama dengan Q dikurangi negatif 1, berarti Q ditambah 1 ya.
Sehingga kalau min 5 kita pindah, P sama dengan Q plus 6 atau Q sama dengan P dikurangi 6 ya. Oke, sekarang coba kita terapkan pada sisi BD. Sisi BD tentu sama dengan akar X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Karena X2 min X1 nanti sama dengan Y2 min Y1, maka bisa kita tuliskan, ini kuadratnya kita buka ya. Ini dikuadratkan berarti BD kuadrat sama dengan X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Karena ini sama, berarti kita ambil salah satu. Nah, misalkan kita ambil X2 min X1 itu P min 5, karena Y2 min Y1 itu juga sama dengan X2 min X1, berarti kita kalikan 2 ya. Jadi 4 akar 2 kuadrat, BD 4 akar 2 kuadrat sama dengan 2 kali P min 5 kuadrat ya. Jadi sekali lagi X2 min X1 kuadrat sama dengan Y2 min Y1 kuadrat. Sehingga nanti kita tuliskan 2 kali X2 min X1 kuadrat, X2 min X1, P min 5 ya. Oke, kalau kita lanjutkan ya, kita kuadratkan. 4 kuadrat 16, akar 2 kuadrat 2, 2 kali 16 32, kemudian sama dengan 2 kali P min 5 kuadrat ya. Nanti 32 dibagi 2 dapatnya adalah 16 sama dengan P min 5 kuadrat. Nah, ini ada dua kemungkinan ya. Nanti P min 5 sama dengan akar 16 dan P min 5 sama dengan min akar 16 atau P min 5 sama dengan min 4. P min 5 sama dengan 4 tentu P sama dengan 9. Kalau kita masukkan ke Q sama dengan P min 6, maka P-nya kita ganti dengan 9. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh P, Q-nya 9,3. Jadi titik D yang pertama 9,3. Titik D yang kedua, nah, didapat dari P min 5 sama dengan min 4, P-nya sama dengan 1, Q-nya 1 dikurangi 6 atau min 5. Jadi titik D yang kedua kemungkinannya adalah 1, min 5. Jadi ada dua kemungkinan nilai D, yaitu 9,3 dan 1, min 5. Oke, yang keempat diketahui segitiga ABC siku-siku di A dengan titik A 1,2, titik B 6,2, kemudian titik C 1, Y. Jika luasnya adalah luas segitiga ABC 15, tentukan nilai Y. Tentu ini kita gambar dulu sketsanya dari segitiga ABC siku-siku di A ya. ABC siku-siku di A berarti sisi BC merupakan sisi miringnya. Kemudian diketahui di sini nanti bahwa AB itu X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat ya. Kita cari ukuran panjang AB. Tentu di sini sudah titik A-nya sudah diketahui ya. Titik A-nya adalah 1,2. Sementara titik B-nya adalah 6,2. Misalkan B ini notasi yang kedua, kemudian A notasi yang pertama, berarti nanti 6 dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat ya. 2 dikurangi 2 tentunya 0 ya. 6 dikurangi 1, 5 kuadrat, akar 25 sama dengan 5. Berikutnya lagi, untuk mendapatkan pasangan data luas kita perlu mencari panjang AC ya. Karena panjang AB sudah kita dapat. Nah, panjang AC dengan cara yang sama nanti berarti C sebagai notasi yang kedua. Berarti 1 dikurangi 1, 0, Y dikurangi 2 kuadrat. Oke, ini berarti nilainya adalah 0 ya, sehingga tinggal Y min 2 kuadrat. Jadinya Y min 2. Jadi panjang AC adalah Y min 2. Karena diketahui luasnya adalah 15, maka luas segitiga ABC itu sama dengan sisi alasnya AB, tingginya AC yang saling tegak lurus ya. AB kali AC per 2. Luasnya 15, AB-nya 5. Ini sudah dicari di sebelumnya. AC-nya Y min 2 per 2. Dikalikan silang. 2 dikali 15, 30 sama dengan 5Y ya, dikali 5 kali min 2 min 10. Nanti min 10 kita pindah ruas ke ruas kiri, jadinya 30 ditambah 10, 40 ya, sama dengan 5Y. Y sama dengan 8 ya. Jadi titik C 1,8 karena Y nya sudah kita dapat yaitu 8. Oke, terakhir
ABC adalah sebuah segitiga dengan A 1,2, kemudian B-nya adalah 5,2, kemudian C-nya 1,6. Tentukan jenis dari segitiga ABC. Ya, tentu salah satu untuk mengenali atau mengidentifikasi dari segitiga, jenis segitiga dengan cara mencari panjang sisi masing-masing segitiga ya. Kalau ukuran panjangnya sama berarti segitiga sama sisi. Kalau dua sama berarti segitiga sama kaki. Kalau ketiga-tiganya beda nanti bisa kita cek untuk arah ke sudut lancip atau sudut tumpul ya. Oke, untuk mendapatkan AB berarti nanti B itu menjadi notasi yang kedua. Berarti 5 dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 dikurangi 2 kuadrat ya. 2 dikurangi 2, 0 ya. Berarti 5 dikurangi 1, 4 kuadrat. Akar 4 kuadrat atau akar 16 sama dengan 4 ya. Kemudian AC berarti C sebagai notasi yang kedua. X-nya berarti 1 dikurangi 1, 0. 6 dikurangi 2, 4 ya. 0, jadi 1 dikurangi 1 ini 0. 6 dikurangi 2, 4. 4 kuadrat 16. Akar 16 sama dengan 4 ya. Terakhir adalah BC. Nah, BC berarti C notasi yang kedua nanti 1 dikurangi 5 kuadrat ditambah 6 dikurangi 2 kuadrat ya. Berarti 1 dikurangi 5 itu 4, 4 kuadrat 16, ini juga 4, 4 kuadrat 16, 16 tambah 16 akar 32 atau 4 akar 2. Kita perhatikan bahwa sisi AB sama dengan sisi AC panjangnya yaitu 4. Nah, berarti segitiganya segitiga sama kaki. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Tetap semangat, mudah-mudahan semakin mantap pemahaman mengenai teorema Pythagoras. Terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.